Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Kurniawan, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menceritakan sosok tokoh yang sangat luar biasa, di mana tokoh ini adalah Albert Ellis. Albert Ellis adalah seorang psikolog Amerika yang pada tahun 1955 memperkenalkan Rational Emotive Behavioral Therapy. Kemudian Albert Ellis mendirikan sekaligus menjadi presiden pertama dari Albert Ellis Institute yang berbasis di New York. Beliau sering disebut sebagai salah satu tokoh pencetus pergeseran paradigma dari revolusioner kognitif dalam psikoterapi, sekaligus pencipta terapi perilaku kognitif. Dan pada tahun 1982, menurut survei, Albert Ellis adalah salah satu psikoterapi yang paling berpengaruh kedua setelah Carl Rogers dan melebihi Sigmund Freud. Albert Ellis berasal dari keluarga Yahudi yang lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Amerika Serikat. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ayah Albert Ellis berprofesi sebagai pengusaha yang sering menjalankan perjalanan bisnis. Akibatnya, Albert Ellis dan adik-adiknya merasa kurang kasih sayang dari keluarganya. Sedangkan ibunya, sebagaimana dikatakan Albert Ellis, dia adalah seorang wanita yang sangat egois dengan gangguan bipolar. Sehingga sama saja dengan ayahnya, Albert Ellis dan adik-adiknya tidak dekat secara emosional dengan orang tuanya. Karena tidak dekat dengan orang tuanya, kemudian Albert Ellis merasa diasingkan oleh kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya kurang perhatian, Albert Ellis mengambil tanggung jawab untuk mengurus adik-adiknya. Albert Ellis membelikan kebutuhan adik-adiknya dengan uang pribadinya. Dalam kesehariannya, Albert Ellis membangunkan serta memakaikan pakaian untuk adik-adiknya. Bahkan, ketika depresi ekonomi yang parah melanda Amerika Serikat, Albert Ellis dan adik-adiknya bekerja untuk bertahan hidup. Sejak masa kanak-kanak hingga remaja, Albert Ellis sering menderita berbagai masalah kesehatan. Ia tercatat pernah mengalami sakit ginjal, radang amandel, infeksi streptococcus, bahkan ketika beliau tua, beliau menderita diabetes. Kurangnya kasih sayang dari orang tua, serta orang tua yang jarang menghibur Albert Ellis ini, Albert Ellis beranggapan bahwa dia adalah anak sebatang kara. Dan pada usia remaja, Albert Ellis ini tidak mampu untuk berbicara di hadapan banyak orang, apalagi berhadapan dengan lawan jenisnya. Untuk menghilangkan penyakit psikisnya itu, pada usia 19 tahun, Albert Ellis berbicara dengan 100 wanita di Brooks Botanical Garden untuk mengatasi masalah yang dialaminya itu. Dengan memaksakan diri berbicara dengan 100 wanita selama 1 bulan, Albert Ellis akhirnya berhasil mengatasi rasa ketakutan untuk berbicara di hadapan banyak orang ataupun berhadapan dengan lawan jenis. Albert Ellis mendapatkan gelar Bachelor of Arts di bidang bisnis dari City College of New York Downtown pada tahun 1934. Sambil kuliah, Albert Ellis memulai karirnya di bidang bisnis dan menjadi seorang penulis. Namun, bisnisnya itu bangkrut dan ia tidak berhasil menulis satupun karya fiksinya. Untuk itu, ia meninggalkan bisnisnya dan beralih menjadi penulis non-fiksi. Ternyata hasilnya cukup baik. Ia menulis dan meneliti tentang seksualitas manusia. Dari sinilah ia memantapkan untuk mendalami dan berkarir di bidang psikologi klinis. Pada tahun 1942, Albert Ellis mengejar gelar PhD di bidang psikologi klinis di Teacher College, Columbia University. Sembari kuliah, ia membuka praktek konseling psikoanalisis di tempat tinggalnya. Dan pada tahun 1946, ia menerbitkan tentang penelitiannya mengenai tes kepribadian. Setahun kemudian, ia menyelesaikan studi dan berhak menyandang gelar PhD. Ketika itu, Albert Ellis sangat
sepenuhnya mempercayai bahwa psikoanalis adalah bentuk terapi yang paling efektif. Ia sangat mengagumi sosok dan pemikiran dari Sigmund Freud. Kemudian, ia pun mulai mempelajari teori psikoanalisis Carl Jung. Dan di bawah pengawasan dari Richard adalah seorang analis psikologi terkemuka. Albert Ellis ini diangkat menjadi dosen di beberapa university, seperti di New York University, Radford University, dan Pittsburgh State University. Seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan Albert Ellis ini terhadap psikoanalisis secara bertahap mulai runtuh. Pada akhir dekade 1940-an dan seterusnya, ia mulai mengerjakan rasional emotif behavioral therapy. Dan pada bulan Januari 1953, ia benar-benar meninggalkan psikoanalisis secara total. Dan pada tahun 1955, ia memformulasikan rasional emotif behavioral therapy ini. Pada tahun 1954 sampai 1957, Albert Ellis mulai mengerjakan teori dari perilaku kognitif. Teknik ini adalah teknik terapi baru di mana menawarkan untuk menyelesaikan atau mengobati masalah emosional dan perilaku dari klien, yakni terapis mesti membantu untuk menyesuaikan pikiran dan perilaku dari klien. Pada tahun 1960, teknik ini mulai dikenal oleh berbagai kalangan sehingga Albert Ellis mulai diundang ke berbagai universitas untuk menyampaikan teorinya ini. Sebelumnya, pada tahun 1959, Albert Ellis ini mendirikan sebuah lembaga non-profit yaitu The Institute for Rational Living. Dan pada tahun 1969, lembaga ini disewa oleh pemerintah kota New York sebagai tempat pelatihan dan klinik psikologi. Ellis dianggap sebagai salah seorang pendiri revolusi seksual Amerika berkat karyanya dalam tema seks dan cinta. Pandangannya terhadap dua tema tersebut bersifat liberal. Menurut Ellis, pembatasan agama dan ekspresi seksual seringkali diperlukan. Namun, hal itu sebenarnya berbahaya bagi kesehatan emosional. Ellis juga dikenal karena memandang agama sering memberikan kontribusi besar terhadap tekanan psikologis. Dalam konteks homoseksualitas, meskipun dilarang oleh agama, bagi Ellis hal itu bukan termasuk penyakit psikis. Secara terang-terangan, Ellis menyatakan bahwa ateisme merupakan pendekatan paling sehat secara emosional untuk terus hidup. Karena pandangan humanisme non-teistik tersebut, pada tahun 1971 diberi gelar Humanist of the Year oleh American Humanist Association. Albert Ellis sedikitnya bekerja dalam satu 16 jam. Pada tahun 2004, Albert Ellis mendapatkan penyakit usus yang sangat serius sehingga beliau harus menjalani perawatan. Pada tahun 2005, beliau juga sempat mendapatkan penyakit yang sangat serius sehingga setiap hari beliau harus selalu mendapatkan perawatan untuk kesehatannya, tetapi beliau tidak pernah berhenti bekerja berkat dukungan dari istrinya yaitu psikolog Australia bernama Debbie Jove Ellis. Albert Ellis akhirnya meninggal pada tanggal 24 Juli 2007. Sepanjang hidupnya, Albert Ellis sudah banyak karya yang dia ciptakan, mulai dari 80 buku, 1.200 artikel, termasuk 800 karya ilmiah. Ia meninggal pada usia 93 tahun. Dalam pidato mantan Presiden American Psychology Association, Frank Farley memuji Albert Ellis dengan berkata, "Psikologi hanya ditempatkan oleh segelintir tokoh legendaris yang tidak hanya menaruh perhatian terhadap banyak disiplin, tetapi juga menerima pengakuan tinggi dari masyarakat. Albert Ellis inilah salah satu dari sedikit tokoh itu. Orisinalitas, ide-ide, dan psikoterapi, kemudian kepribadian provokatifnya dikenal di dalam maupun di luar ilmu psikologi. Dalam ranah psikoterapi, ia ibarat seorang raksasa, begitu katanya. Kemudian, banyak mazhab psikologi yang dipengaruhi oleh karya Albert Ellis ini. Tak
hanya dipengaruhi oleh pemikiran Albert Ellis ini, karya-karya Albert Ellis juga mempengaruhi bidang ilmu lain seperti ilmu pendidikan, ilmu politik, bisnis, dan filsafat. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada tahun 1982, rata-rata para psikolog klinis dan konselor di Amerika Serikat dan Kanada lebih dipengaruhi oleh Albert Ellis daripada Sigmund Freud. Di tahun itu pula, dalam analisis jurnal psikologi yang diterbitkan di Amerika Serikat, Albert Ellis disebut-sebut sebagai penulis yang paling banyak dikutip sejak tahun 1957. Pada pertengahan dekade 1990-an, Albert Ellis ini menyempurnakan metode terapinya dengan nama Rational Emotive Behavioral Therapy atau terapi tindakan rasional emotif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.